Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hukas Amartya Harnuansa, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2018-041-0236. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab sejarah, yaitu sejarah revolusi Amerika Serikat. Kenapa saya memilih bab sejarah ini? Yang pertama karena untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Dan yang kedua adalah karena ini adalah materi kesukaan saya atau yang menjadi favorit saya, yaitu revolusi Amerika Serikat. Sebelumnya mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan terdapat salah informasi atau misinformation yang saya berikan, karena di sini kita sama-sama belajar dan ini juga materi ini saya dapat dari berbagai macam sumber. Jadi langsung saja kita ke bab yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelumnya mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu revolusi Amerika Serikat? Terus kenapa bisa terjadi? Lalu bagaimana solusinya atau konklusinya atau akhirnya? Mari kita sama-sama belajar bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi Amerika Serikat terlebih dahulu. Revolusi Amerika Serikat adalah upaya perlawanan rakyat koloni Amerika Serikat terhadap pemerintah kolonial Inggris di Amerika Serikat yang berlangsung sekitar pada tahun 1765 hingga 1783. Upaya ini dilakukan untuk menentang kerajaan Inggris yang terlalu ikut campur dalam urusan negara Amerika Serikat. Lalu masuk ke materi yang berikutnya, yaitu apa sih penyebab atau cikal bakal terjadinya revolusi Amerika Serikat ini? Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, penyebab terjadinya revolusi Amerika Serikat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sebab umum dan yang kedua adalah sebab khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu demi satu penyebab terjadinya revolusi Amerika Serikat tadi secara perlahan dan detail. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sebab umumnya terlebih dahulu penyebab terjadinya revolusi Amerika Serikat. Yang pertama, sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Jadi, rakyat koloni Amerika Serikat menganggap bahwa kebijakan yang diberikan oleh Inggris itu sangat merugikan kepada pihak Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, sikap represif pemerintah koloni Inggris di Amerika. Yang ketiga, penerapan pajak yang menyengsarakan rakyat koloni. Jadi memang pajak yang diberikan oleh koloni Inggris kepada koloni Amerika itu memang cukup tinggi pajak yang diberikannya. Kemudian yang terakhir, adanya pengaruh paham liberalisme dari John Locke. Oke, yang selanjutnya adalah sebab khusus terjadinya revolusi Amerika Serikat. Nah, pada sebab khusus ini adalah peristiwa yang menjadi favorit saya atau menjadi kesukaan saya pada materi ini, yaitu Boston Tea Party atau Boston Tea Act yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1773. Jadi, Boston Tea Party adalah upaya perlawanan yang dilakukan rakyat koloni Amerika Serikat dengan menceburkan muatan kapal dari kolonial Inggris yang berisi teh di pelabuhan Boston. Kejadian ini dilatar belakangi oleh sikap pemerintah kerajaan Inggris yang memaksakan undang-undang teh kepada wilayah koloni Amerika Serikat. Nah, dengan adanya undang-undang teh ini, rakyat koloni Amerika Serikat diwajibkan membeli teh dari Inggris serta membayar pajak dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka kolonial Amerika Serikat merasa dirugikan sekali, apalagi dengan mewajibkan membeli teh dari kolonial Inggris serta membayar pajaknya juga. Oke, setelah terjadinya peristiwa Boston Tea Act di tahun 1776, pemimpin rakyat koloni di Amerika Serikat mengadakan kongres yang dihadiri oleh negara-negara bagian Amerika Serikat
untuk merumuskan Declaration of Independence yang kemudian dibacakan oleh Thomas Jefferson yang berisi tentang pernyataan kemerdekaan dan protes terhadap pemerintah koloni Inggris. Lalu respon dari pemerintah Inggris adalah bersikeras menanggapi protes dengan aksi tersebut dan menyatakan perang kepada Amerika Serikat di tahun itu juga, yaitu 1776. Kemudian Amerika Serikat juga menerima tawaran perang dari kolonial Inggris, sehingga meletuslah perang tersebut yang berlangsung selama 7 tahun, antara tahun 1776 hingga 1783. Kemudian salah satu perang yang dimenangkan oleh Amerika Serikat yang terjadi di Lexington, dipimpin oleh George Washington, berhasil mengalahkan pasukan Inggris dan mengusir mereka dari wilayah tersebut. Kemudian pasukan Amerika Serikat mendapat bantuan dari Prancis dan Belanda sehingga membuat pasukan Inggris menyerah pada tahun 1781. Lalu untuk mengakhiri penjajahan bangsa Inggris kepada bangsa Amerika, maka dicetuskanlah Perjanjian Paris atau Treaty of Paris yang terjadi pada tahun 1783 di Paris, Prancis, yang kemudian ditandatangani dan disepakati oleh bangsa Inggris dan bangsa Amerika. Terdapat beberapa poin penting dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloni di Amerika Serikat. Kedua, Inggris harus menyerahkan daerah jajahan di Amerika kepada Amerika kecuali Kanada. Dan yang ketiga, Inggris harus membayar kerugian perang. Oke, mungkin itu saja sejarah yang dapat saya sampaikan, sejarah revolusi Amerika Serikat. Mungkin apabila ada informasi yang salah atau informasi yang kurang yang disampaikan oleh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Thank you. Any question or information or suggestion regarding to the topic, you can comment down below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.